Halo semua, kita bertemu lagi masih dalam mata kuliah analisis kompleksitas algoritma. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan contoh membuktikan kebenaran dari algoritma non-rekursif. Khususnya yaitu contohnya akan saya ambil, yang akan saya kupas kali ini adalah fungsi Fibonacci. Berikut ini adalah fungsi Fibonacci yang menerima masukan n, kemudian program akan mengeluarkan bilangan Fibonacci yang ke n. Sebagai contoh, untuk merefresh, barangkali ada yang lupa seperti apa bilangan Fibonacci itu. Saya mempunyai barisan bilangan Fibonacci seperti ini, dapat Anda lihat di layar, dan seterusnya gitu ya. Jika n sama dengan 0, maka bilangan Fibonacci saya adalah 0 di sini ya. Kemudian jika n misalnya adalah 4, maka bilangan Fibonacci keempat adalah 3 di sini. Nah, ini adalah contoh yang diinginkan oleh fungsi Fibonacci berikut. Baik, persoalan kita adalah bagaimana membuktikan bahwa fungsi Fibonacci ini adalah benar. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan di perkuliahan, silakan bagi mahasiswa kelas saya untuk mereview kembali materi yang saya berikan di pertemuan tatap muka tentang pembuktian kebenaran pada algoritma non-rekursif atau algoritma iteratif ya. Baik, saya akan mulai memberikan penjelasan bagaimana membuktikan kebenaran dari algoritma ini. Yang pertama kali Anda bisa melakukan menyimpulkan fakta-fakta yang kita dapatkan dari algoritma ini. Saya menyebutnya begitu ya, fakta. Yang tujuannya adalah kita melakukan generalisasi. Nah, pada awal iterasi kita mendapatkan I0 pada awal iterasi ke J, atau J sama dengan 0, pada saat J sama dengan 0, itu iterasi ke 0 sebelum masuk ke dalam loop while, maka saya memiliki nilai I0 sama dengan 2 di sini ya. Kemudian A0 sama dengan 0 dan B0 sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian ketika sudah melalui iterasi pertama, setelah iterasi 1 atau J sama dengan 1, saya mendapatkan nilai I1 adalah, I-nya akan berubah ya di increment 1 ya, menjadi 3, sedangkan A1, A-nya akan diisi dengan nilai B yang sebelumnya, ya kan ya, B0 atau 1, kemudian nilai B ini akan diisi dengan nilai C, di mana nilai C itu adalah A ditambah B. Berarti di sini nilai C1 adalah hasil penjumlahan antara nilai A dan B, pasti nilai A dan B sebelumnya, A0 ditambah B0, di mana A0 tambah B0 adalah 1. Nah, kemudian baru B1 dia akan berisi nilai dari C1. Seperti itu. Begitupun pada iterasi kedua. Demikian seterusnya ya. Sabar, di sini I2 akan menjadi 4, kemudian A2 sama dengan B1, sama dengan berapa B1 tadi? C1 ya, C1 sama dengan 1 ya, sama dengan 1, kemudian C2 akan sama dengan nilainya A1 ditambah B1, yaitu A1 adalah 1, B1 adalah 1 sama dengan 2, sedangkan B2 adalah
Berapa tuh? C2 sama dengan 2. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa ini polanya itu kan berulang ya, sehingga saya bisa membuat suatu generalisasi bahwa I J plus 1 sama dengan I J ditambah 1. IJ plus 1 sama dengan nilai I sebelumnya ditambah dengan 1, seperti itu ya. Kemudian A yang berikutnya AJ plus 1, nilai A untuk iterasi berikutnya saya bisa membuat sebuah generalisasi, yaitu nilainya sama dengan B yang ke C, benar ya? Seperti ini. Kemudian B di sini dulu, B J plus 1 itu sama dengan apa tuh? C J plus 1 nih. Nah, C-nya gimana? C yang J plus 1 itu sama dengan apa tuh? A dan B ya. A J ditambah B J. Ini adalah beberapa fakta yang kita dapatkan dari melakukan mencoba untuk menginvestigasi apa yang terjadi atau perubahan variabel apa saja yang terjadi pada algoritma ini. Nah, kemudian kita akan melangkah ke yang berikutnya. Apa sih sebenarnya yang diklaim oleh bilangan Fibonacci ini? Klaim yang muncul adalah nilai output yang dikeluarkan oleh fungsi Fibonacci ini adalah di B ini. Jadi B ini akan memuat atau mengandung atau berisi nilai dari bilangan Fibonacci ke N. Andaikan bilangan Fibonacci ke N itu saya simulkan dengan Fn, maka algoritma ini mengklaim bahwa B berisi nilai dari Fn. Klaimnya seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan tentang pembuktian kebenaran pada algoritma iteratif, di perkuliahan kita sudah mendapatkan pemahaman bahwa kita dapat menggunakan loop invarian. Nah, yang terpenting di awal sebelum melakukan pembuktian kebenaran untuk algoritma non rekursif ini, maka kita harus membangun dahulu loop invarian. Nah, loop invarian yang kita bangun adalah untuk semua bilangan natural J lebih dari 0, J ini adalah penanda iterasi ya. Untuk semua bilangan natural atau bilangan asli J lebih dari 0, loop invarian kita adalah bahwa IJ sama dengan J plus 2, kemudian AJ sama dengan FJ, dan BJ sama dengan FJ plus 1, seperti itu. Nah, ini bisa didapatkan dari mana? Kok bisa seperti ini? Nah, ini Anda bisa perhatikan di sini bahwa nilai sini ya, bisa dilihat bahwa I sebelum masuk ke loop itu sudah bernilai 2, padahal saat itu nilai J-nya adalah masih 0. Begitupun dengan A ini akan A yang ke 0 itu sama dengan F0, seperti itu. Nah, kemudian yang BJ sama dengan FJ plus 1, bisa dilihat bahwa nilai B ini, kalau Anda bisa melihat, adalah nilai dari J plus 1 selalu sama dengan nilai C, di mana nilai C ini adalah hasil penjumlahan dari nilai A dan B yang sebelumnya, pada iterasi sebelumnya, seperti itu. Baik, sesuai dengan alur tahapan proses pembuktian, maka langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pembuktian apakah loop invarian ini benar. Maka kita melakukan pembuktian dengan menggunakan induksi
induksi matematis, tapi induksinya pada J ya. Baik, induksi kita menggunakan pertama basis induksinya adalah apa? Nah, untuk J sama dengan 0, maka saya akan mendapatkan I yang 0 sama dengan 2, kemudian A0 sama dengan 0, ini sama dengan F0 ya, di sini F0 kan F kalau N-nya sama dengan 0, maka saya juga mendapatkan 0. Kemudian kalau dan B0 sama dengan 1, ini sama dengan F1. Ini kan F0 di sini, ini F1 di sini. Gitu ya, ini F1 kan 1. Sama dengan F1. Jadi basis kita di sini adalah benar, terbukti. Kita simpulkan bahwa ini terbukti benar gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama tadi adalah basis sesuai dengan proses induksi. Yang berikutnya kita harus menentukan hipotesis induksi. Asumsikan bahwa untuk setiap J lebih dari sama dengan 0, nah di sini kita menggunakan sama dengan loop invarian ya. J sama dengan Fj dan Bj sama dengan Fj plus 1. Anggap bahwa asumsikan ini loop invarian kita adalah benar, maka kita harus membuktikan, membuktikan beberapa hal berikut. Harus membuktikan yang pertama IJ plus 1 sama dengan J plus 3, kemudian AJ plus 1 sama dengan FJ plus 1. Ini kan IJ adalah J plus 2, maka kalau IJ plus 1 ditambah 1 di sini, jadinya juga harus ditambah 1 ya, demikian seterusnya. Kemudian yang ketiga, BJ plus 1 sama dengan harus FJ plus 2. Ini di bawah ya, subscript ya, FJ plus 2. Nah, kita di hipotesis sesuai dengan induksi matematis, kalau kita menyatakan bahwa, mengasumsikan bahwa pernyataan kita ini benar untuk suatu nilai J, maka kita harus membuktikan untuk nilai J plus 1 pernyataan tersebut juga benar. Kita harus membuktikan. Nah, nanti Anda akan di sini ya, biasanya istilah yang digunakan adalah RTP, singkatan dari required to prove, supaya nggak bingung, sering disingkat dengan RTP gitu ya. Nah, ini adalah basis dan hipotesis kita. Langkah berikutnya apa tuh? Betul, kita harus membuktikan. Langkah pembuktian ya, saya timpan dulu di bawah. Tadi sudah basis, hipotesis, sekarang kita masuk ke langkah pembuktian. Langkah pembuktian, langkah induksi ya. Langkah induksi. Baik. Apa tadi yang harus kita buktikan? Mana tadi? Ini ya, ada 1, 2, 3 harus kita buktikan. Pertama, kita membuktikan yang pertama ya, IJ plus 1. IJ plus 1 ini kan sama dengan, kalau kita lihat dari fakta yang kita punya, nilai I itu di sini ya. Nilai I itu kan di sini nih. Kita punya fakta ini. Sorry, nggak kelihatan ya. Kita punya fakta ini yang sebelumnya, maka kita bisa gunakan tuh IJ plus 1 gitu ya. Nah, kita tahu bahwa IJ, nilai IJ itu kayak gimana? Ini, sorry, saya tuliskan di sini. Ini adalah fakta yang kita punya. Kemudian nilai IJ itu apa? Sesuai dengan hipotesis kita mana tadi? Ini ya.
IJ itu adalah J plus 2, maka saya tuliskan di sini IJ adalah J plus 2 ditambah 1, maka dia akan menjadi J plus 3. Ini dari hipotesis. Benar ya? Sesuai ya di sini ya, berarti ini ternyata benar. Berikutnya yang nomor 2 yang harus kita buktikan apa tadi? Nilai dari A yang berikutnya. Kita tahu bahwa AJ plus 1 dari fakta itu sama dengan BJ. B yang ke J ini dari mana? Dari fakta. Nah, kita tahu bahwa BJ adalah apa tuh? Dari hipotesis FJ plus 1. FJ plus 1. Ini dari hipotesis. Benar ya? Ternyata benar. Ini baru induksi matematisnya aja nih. Kemudian yang ketiga, kita harus membuktikan BJ plus 1. Apakah BJ plus 1 memenuhi bentuk seperti ketutupan ya. Nah, kita harus membuktikan apakah BJ plus 1 memenuhi bentuk seperti ini. Nah, kita lihat bahwa dari fakta yang kita punya, BJ plus 1 itu apa tuh? CJ plus 1. CJ plus 1. Plus 1-nya subskrip ya, sejajar dengan nilai J. Ini adalah fakta yang kita punya. Kemudian, saya tahu bahwa CJ plus 1 dari hipotesis ada nggak? Nggak ada ya. Dari fakta juga CJ plus 1 itu kita dapatkan AJ plus BJ. AJ plus BJ dari fakta juga. Terus apa tuh? Kita tahu bahwa AJ apa? Sama dengan FJ. BJ sama dengan FJ plus 1. Ini dari hipotesis. Nah, terus gimana nih? Kan kita harus mendapatkan bentuk seperti ini. Ini ya. Belum nih. Nah, karena ini adalah fungsi Fibonacci, kita tahu bahwa di sini fungsi Fibonacci itu bilangan Fibonacci adalah merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan Fibonacci berikutnya. Nah, ini kan sama. Ini kan bilangan Fibonacci yang ke J dengan bilangan Fibonacci yang ke J plus 1. Itu sama saja dengan FJ plus 2. Ini adalah hasil pembuktian menggunakan induksi matematis bahwa hipotesis kita benar. Nah, kita akan masuk ke langkah pembuktian. Correctness proof-nya ya. Correctness proof-nya seperti apa? Menggunakan loop invarian yang sudah kita buktikan bahwa ternyata benar, gitu ya. Kita mengklaim bahwa algoritma berhenti, tadi klaim pertama tadi ya, dengan variabel B berisi nilai dari bilangan Fibonacci yang ke N. Nah, klaim ini bernilai benar sesuai dengan induksi tadi, bernilai benar untuk nilai N sama dengan 0. Dari mana itu? Dari basis tadi ya. Basis kan? Dari basis. Nah, lalu jika N lebih dari 0, maka kita akan masuk ke loop, ke bagian loop while ya. Nah, lalu pada saat terminasi, dan ternyata di bagian loop ini kita tadi sudah membuktikan melalui langkah induksi bahwa algoritma tersebut juga benar untuk N lebih dari 0, gitu maksudnya ya. Nah, lalu kita harus membuktikan juga di bagian terminasi. Nah, terminasi ini kita tahu bahwa loop itu berhenti dengan nilai I yang kira-kira akan sama dengan N plus 1 minimal seperti itu. Kemudian kita anggap, kertas saya masih terlihat ya, anggap hal ini
terjadi atau proses looping ini terjadi selama T iterasi. Saya menggunakan variabel T. Maka saya akan punya IT sama dengan T plus 2. Dari mana nih Bu? Ini dari sini nih. Mana tadi? IT yang IC yang ini. Kalau variabel J-nya sebagai penanda iterasi, maka jadi J plus 2. Ini cuma saya ganti jadi T. T menunjukkan waktu ya, periode tertentu. Maka saya akan punya seperti ini. Nah, apa hubungan ini dengan I yang ini dengan I yang ini? Sebenarnya sama ya. Ini kan loop berhenti, namanya loop berhenti, dia loopnya sudah berlangsung selama periode waktu tertentu. Sehingga ini saya juga bisa menyebutnya dengan IT sama dengan N plus 1. Seperti itu. Saya gabungkan dua persamaan sederhana ini, maka saya akan mendapatkan T sama dengan N-1 atau N sama dengan T plus 1 dari kedua persamaan ini ya. Nah, hasil atau keluaran dari algoritma sesuai dengan klaim. Nah, di sini kita menyimpulkan berdasarkan loop invarian. Nah, kita di sini menyimpulkan ya. Kan kita menggunakan loop invarian untuk membuktikan kebenaran algoritma. Nah, di sini kita gunakan berdasarkan loop invarian. Tadi apa? Variabel B akan berisi nilai dari Fn. BT iterasi sejumlah T. BT itu akan sama dengan F. Loop invarian kita tadi apa tuh? BT sama dengan FT plus 1. F T plus 1. Sementara kita tahu di sini T plus 1 itu adalah N. Maka saya bisa menyebutkan seperti ini. Sehingga di sini baru kemudian kita menyebutkan, oh ternyata berdasarkan loop invarian algoritma kita terbukti benar. Klaim awal kita terbukti benar, yaitu nilai B mengandung nilai dari bilangan Fibonacci ke N di akhir iterasi. Begitu ya, baik. Itu adalah penjelasan saya untuk contoh pertama ini, bagaimana menggunakan loop invarian untuk membuktikan kebenaran dari fungsi Fibonacci. Kita ketemu di video berikutnya.